Presentasi tugas kelompok 3. Anggota kelompok: Alfa Rizky Ramadan, Hanifah Ramadhani, Khaila Natania Yasmin, Muhammad Abimanyu Junior, Ibrahim Hermanto, Naila Hikmatus Syifa. Keberagaman suku bangsa. Menurut Konjoningrat, suku bangsa adalah golongan manusia yang terkait oleh kesadaran dan identitas diri atas kesatuan kebudayaan. Sedangkan kesadaran dan identitas diri dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Kesimpulannya adalah, suku bangsa adalah kelompok etnis yang tercipta secara turun-temurun. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam sensus penduduk 2010 mencatat lebih dari 1.300 suku di Indonesia yang kemudian dikelompokkan ke dalam 31 kelompok suku bangsa. Tabel kelompok suku bangsa 2010. Kelompok suku bangsa: 1. Jawa. Jumlah penduduk 95,2 juta jiwa. Persentase 40,22%. 2. Sunda. Jumlah penduduk 36,7 juta jiwa. Persentase 15,5%. 3. Batak. Jumlah penduduk 8,5 juta jiwa. Persentase 3,58%. 4. Madura. Jumlah penduduk 7,2 juta jiwa. Persentase 3,03%. 5. Betawi. Jumlah penduduk 6,8 juta jiwa. Persentase 2,88%. Pulau Kalimantan suku Dayak. Suku Dayak menjadi salah satu suku yang paling terkenal di Indonesia. Asal-usul suku Dayak. Suku Dayak adalah kelompok penduduk asli di Pulau Kalimantan, Indonesia. Mereka tersebar di 5 provinsi Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Suku Dayak memiliki asal-usul keturunan dari imigran yang berasal dari Provinsi Yunnan di Cina Selatan, tepatnya di Sungai Yangtze Kiang, Sungai Mekong, dan Sungai Menan. Pada awalnya kelompok ini bermigrasi menuju Semenanjung, Malaysia, dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke bagian utara Pulau Kalimantan. Asal-usul nama suku Dayak adalah penjajah Belanda yang melakukan ekspansi di Kalimantan atau Borneo saat itu. Suku Dayak tinggal di daerah sungai di dalam hutan dan mereka mencari nafkah sebagai nelayan di hulu sungai. Dalam sejarah mereka, suku Dayak pernah memiliki kerajaan sendiri, namun akhirnya dikalahkan oleh kerajaan Majapahit. Saya sudah berdiri ibu-ibu yang berpakaian khas Dayak dengan topi yang memiliki simbol telinga panjang. Mereka kemudian memberi saya kalung yang terbuat dari batu hias dan sebuah caping sebagai tanda bahwa kami sudah diterima di Desa Long Ampung. Tak berhenti sampai di situ, kami pun disuguhkan upacara adat mamat. Ritual sakral ini merupakan simbol kegembiraan masyarakat suku Dayak Kenyah saat para pria dewasa pulang dan menang dalam peperangan. Dahulu kala, para pria dewasa akan membawa pulang kepala dari musuhnya. Ngeri banget gak sih? Tapi syukurlah kini kepala manusia itu diganti dengan tunggul pisang. Kepala musuh diletakkan di bawah tugu blawing atau tugu kehormatan masyarakat Dayak. Patung burung enggang dengan gagah bertengger di atas tugu yang dikeramatkan ini. Mereka pun menari-nari sambil melompat-lompat seperti beberapa tradisi suku Dayak. 1. Tradisi kuping panjang. Di Kalimantan Timur, perempuan Dayak memiliki tradisi unik memajangkan telinga mereka. Keyakinan di balik tradisi ini adalah bahwa telinga yang panjang membuat perempuan terlihat semakin cantik. 2. Tradisi Tiwah. Tiwah adalah upacara pemakaman masyarakat Dayak Ngaju yang melibatkan pembakaran tulang belulang kerabat yang telah meninggal. 3. Suku kawasan Maluku. 1. Suku Ambon. 2. Sangir Talaut. 3. Ternate. Suku Ambon. Suku Ambon adalah suku terbesar di Maluku yang banyak mendiami wilayah Ambon, Saparua, Seram, Nusa Laut, Haruka, dan Pulau Ambalau. Suku Ambon merupakan suku terbesar di antara orang-orang Maluku lainnya.
meski banyak darinya yang tersebar akibat dari perpindahan keluar dari daerah aslinya. Suku Ambon berbahasa Melayu Ambon dan bahasa-bahasa Tanah, Asilulu, Hitu, Laha, Soya, dan Tulahu. Keduanya termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Suku Ambon merupakan suku yang paling dikenal dan berpengaruh di antara suku-suku Maluku lainnya. Mereka melebarkan pengaruhnya ketika masa penjajahan Portugis. Hal inilah yang menyebabkan seringkali istilah orang Ambon dipadankan dengan orang Maluku. Setelah kedatangan bangsa-bangsa Eropa yang menyusul persebaran Islam, suku Ambon dicirikan oleh persaingan Islam Kristennya. Meskipun suku Ambon berasal dari Kepulauan Maluku, sebagian besar dari mereka tersebar dan membentuk penyebaran bersama orang Maluku lainnya dalam jumlah yang besar di Papua, Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Beberapa dari mereka pun membentuk penyebaran besar di Belanda, juga bersama-sama dengan orang Maluku lainnya. Upacara adat nyuci negeri Soya merupakan upacara adat membersihkan negeri. Selain itu, upacara ini juga bermakna untuk menyucikan diri dari perasaan dengki, perseteruan, maupun curiga mencurigai. Upacara adat dilakukan pada minggu kedua bulan Desember yang dipimpin oleh Upalatu atau Raja. Ada sejumlah rangkaian dalam upacara adat nyuci negeri Soya ini, yaitu membersihkan negeri, naik ke Gunung Siremau, upacara adat cuci negeri, cuci air, Wai Werhalau, dan Unewi, dan masuk kain gandong. Adat cuci negeri saya juga telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2015 silam. Penetapan dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Anies Baswedan pada saat itu. Adat cuci negeri Soya tidak hanya sebagai warisan turun-temurun, melainkan juga adat dimaksudkan untuk memelihara kehidupan dan menghidupkan nilai-nilai positif yang agar selalu diingat oleh generasi mendatang. Sangir Talaud. Masyarakat suku Sangir dan Talaud adalah salah satu dari penduduk asli yang menghuni rangkaian kepulauan antara Sulawesi Utara dan Mindanao, Filipina. Asal-usul Sangir dan Talaud sebenarnya hingga saat ini belum ditemukan keterangan atau informasi yang pasti mengenai asal-usul kata Sangir dan Talaud. Mengutip dari buku sastra lisan Sangir Talaud dari Kemendikbud, umumnya orang-orang memberikan arti secara etimologi. Menurut etimologi, pendapat terbanyak mengatakan bahwa kata Sangir berasal dari kata zanger dalam bahasa Belanda. Zanger dalam bahasa Indonesia memiliki arti yaitu penyanyi. Dulu Belanda memberikan nama ini dengan alasan bahwa orang yang dikenal sebagai suku Sangir sangat menggemari nyanyian atau suka bernyanyi dalam kehidupan sehari-hari. Sementara, tidak banyak pendapat mengenai asal-usul kata Talaud, melainkan hanya secara etimologis. Menurut mereka, Talaud berasal dari kata tahu dan rode. Tahu dalam bahasa Talaud berarti orang, sedangkan roda berarti laut. Jadi, Talaud artinya adalah orang laut. Suku Ternate. Suku Ternate merupakan salah satu di antara banyaknya suku di Provinsi Maluku Utara. Mereka bermukim di Pulau Ternate. Letak spesifiknya adalah di kawasan Kecamatan Ternate Utara, Ternate Selatan yang merupakan kelompok besar. Masyarakat Ternate juga memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa rumpun Austronesia. Secara genealoginya, masyarakat etnis Ternate masih berserumpun dengan masyarakat etnis Tidore, Makian maupun Bacan. Hal tersebut dikarenakan pada zaman Pleistosen wilayah antar kepulauan ini masih berupa satu kesatuan pulau sebelum akhirnya masing-masing kelompok etnis melakukan migrasi ke daerah masing-masing, dan proses perabad-abad tersebut membuahkan evolusi yang membentuk suatu gejala antropologi
berupa terciptanya identitas etnisitas yang berlainan satu sama lain. Suku Asmat. Suku Asmat adalah suku asli Papua yang memiliki kebudayaan tersendiri. Salah satunya adalah kebudayaan mengukir dan membahas sejak zaman nenek moyang. Populasi suku Asmat terbagi menjadi dua, yaitu populasi yang tinggal di pesisir pantai dan yang tinggal di pedalaman. Asal-usul suku Asmat dipercaya berasal dari sebuah cerita mitologi Fumeripids, dewa sang pencipta, yang berkembang di daerah tersebut. Suku Dani. Asal-usul suku Dani. Keberadaan suku Dani sebagai suku asli di tanah Papua sudah dikenal hingga ke mancanegara. Berbagai penelitian dari berbagai negara pun banyak dilakukan untuk mencari tahu seputar kehidupan masyarakat tersebut. Salah satu penelitian awal yang bersentuhan langsung dengan suku Dani adalah ekspedisi gabungan antara Amerika dan Belanda pada tahun 1926 di bawah pimpinan M.W. Stirling. Nama Dani sendiri diberikan oleh para peneliti pada ekspedisi Stirling tersebut. Menurut Leroux, artinya nama Dani ini berasal dari bahasa Moni yakni Ndani, yang berarti sebelah timur arah matahari terbit. Para penduduk asli suku Dani sendiri tidak tahu siapa yang memberikan nama suku mereka, namun mereka mengenali Ndani sebagai arti perdamaian. Tradisi potong jari. Suku Dani dikenal dengan rasa persaudaraan mereka yang tinggi satu sama lain. Salah satunya dapat dilihat dari tradisi potong jari yang dilakukan saat kehilangan salah satu anggota keluarga mereka. Bila suami, istri, ayah, ibu, anak atau adik-adik yang meninggal dunia, maka mereka tak hanya meratapi dengan menangis, melainkan mereka akan memotong salah satu jari mereka hingga putus. Mereka percaya bahwa memotong jari tangan ini adalah simbol dari rasa sakit ditinggal anggota keluarga yang dicintainya. Selain itu juga sebagai doa untuk mencegah terulang kembali malapetaka yang telah menggugat nyawa dalam keluarga. Nantinya kesedihan akibat ditinggal baru akan sembuh jika jari yang terpotong tersebut juga sudah sembuh lukanya. Keberagaman agama. Di Indonesia, agama memegang peranan yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, negara Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan pada satu agama tertentu. Bila memperhatikan pasal 29 ayat 1 UUD NRI tahun 1945, tegas dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Islam. Agama Islam merupakan salah satu agama terbesar yang dianut oleh umat Islam di dunia. Salah satu ajarannya ialah untuk menjamin kebahagiaan hidup pemeluknya di dunia dan di akhirat yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Hindu. Agama Hindu merupakan sistem kepercayaan yang kaya, mencakup keyakinan yang bersifat monoteisme, politeisme, ponenteisme, panteisme, monisme, dan ateisme. Buddha. Agama Buddha merupakan agama tertua di dunia dan juga di Indonesia yang berasal dari India. Buddha berkembang cukup baik di daerah Asia. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Katolik. Katolik merupakan agama yang meyakini Yesus Kristus sebagai Tuhan yang menjadi juru selamat bagi manusia. Setelah adanya agama Katolik ini, beberapa orang yang menganut ateisme dan sebagai Tuhan yang menjadi juru selamat bagi manusia. Setelah adanya agama Katolik ini, beberapa orang yang menganut ateisme dan dinamisme meninggalkan kepercayaan mereka dan beralih untuk meyakini agama Katolik ini. Kristen. Agama Kristen Protestan adalah sebuah denominasi dalam agama Kristen yang muncul setelah protes Martin Luther pada 1517. Kitab suci Protestan adalah Alkitab. Konghucu. Secara historis, Konghucu lahir di Tiongkok sebagai suatu aliran yang mengajarkan nilai-nilai moral dan etika manusia dalam kehidupan yang bertujuan agar kehidupan di dunia ini sejahtera. Landasan dalam ajaran ini ialah filsafat, bagaimana pandangan hidup yang benar dan apa tujuan dari kehidupan itu sendiri. Keberagaman ras.
Berdasarkan KBBI, ras berarti golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan rumpun bangsa. Ciri-ciri fisik yang umumnya menjadi dasar pengelompokan ras antara lain bentuk badan, bentuk wajah, bentuk hidung, dan warna kulit. Ras Mongoloid. Ras Mongoloid adalah ras manusia yang mayoritas menetap di wilayah Asia Utara, Asia Tenggara, Asia Timur, Madagaskar di lepas pantai timur Afrika, beberapa bagian India Timur Laut, Eropa Utara, Amerika Selatan, dan Oseania. Ras Negroid. Ras Negroid adalah istilah yang pernah digunakan oleh orang Eropa untuk mengategorikan orang pribumi dari sebagian besar penghuni Afrika Sub-Sahara, anak benua India, dan Oseania. Ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid kulit putih. Ras Kaukasoid adalah ras manusia yang sebagian besar menetap di Eropa, Afrika Utara, Timur Tengah, Pakistan, dan India Utara. Ras khusus. Ras khusus adalah ras yang tidak termasuk dalam sekelompok ras di atas. Kelompok ras ini tidak mengalami penyebaran yang luas karena memiliki hambatan, yaitu isolasi geografis terdapat di Gurun Kalahi, Afrika Selatan. Keberagaman antar golongan. Dalam kehidupan manusia selalu terdapat keberagaman golongan dalam masyarakat. Hal tersebut karena sejak lahir kita sudah menjadi anggota kelompok tertentu. Setelah dewasa kita dapat menjadi anggota berbagai kelompok, mulai dari kelompok teman sekolah tertentu, organisasi sosial, maupun organisasi politik. Golongan dalam masyarakat akan dapat dilihat berdasarkan stratifikasi sosial, yaitu pengelompokan anggota masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial secara bertingkat.